أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya Musa, he Nabi Musa, lan nu'mina rabbakal iman sapa kita kabeh, lan nu'mina rabbakal iman sapa kita laka maring panjenengan, hatta naro sehingga yento ningali sapa kita Allah ing Allah jaharatan hale ngedeng, ayanan tegese ngedeng, ya bisa dilihat dengan mata jengleh. Fa'akhadatkumus sa'iqatu mongko nuli ngalap kum ing sira kabeh sapa sa'iqatu ai sa'iqatu jeliritan pamuttum mongko nuli mati sapa sira kabeh jeritan dari langit wa antum hale uta sira kabeh kutanduruna padha ningali sapa sira kabeh mak ing perkara halakang manggon apa mabikum kelawan sira kabeh. Kemudian kamu melihat apa yang terjadi pada diri kamu. Suma ba'asnakum mongko nuli nguripi atau nangeaken sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh ahyainakum tegese nguripaken sapa kita ingsun Allahkum ing sira kabeh mim ba'di mautikum ing dalam sawise mati nira kabeh. Karena tidak kuatnya mendengar jeritan dari langit mati. La'allakum menawana sira kabeh kutaskuruna padha nyukuri sapa sira kabeh nikmatana ing nikmat kita bilik bidalika kelawan mengkono-mengkono kedadian diuripi man. Iki ayat ya Musa lan nu'mina terusaken. Ayat di atas nerangno setelah mereka itu kondusif karena sudah dibagi yang mau mengikuti Nabi Musa. Kemudian ada yang masih mengikuti Musa Samiri, akhirnya perang saudara dan dimenangkan oleh pihak yang mengikuti Nabi Musa. Terjadi ketentraman kembali. Tapi yang jelas Bani Israel dari dulu sampai sekarang itu orang-orang yang tegar tengkuknya. Dangak terus ora gelem dingkluk. Istilah tegar tengkuk itu ya merupakan kesombongan tersendiri. Juga orang yang bersungut-sungut, istilah Bible itu bersungut-sungut. Kaum sing ora gelem menyukuri nikmat Allah, diberi nikmat. Jadi dari dulu sampai Nabi Muhammad itu Bani Israel tidak ada sepinya, diberi nabi-nabi dan terus menerus. Tapi mereka selalu saja membunuh para nabi-nabi. Nabi-nabi Allah yang diutus untuk mereka, itu ahli kitab. Iki Nabi Musa dituntut oleh para umat Bani Israel. Kami tidak akan iman kepada Tuhan yang kamu sembah Musa sehingga kami bisa melihat dengan mata telanjang. Jengleh. Ini repot ini kan. Yaitu permintaan-permintaan yang sekira kalau diwujudkan tidak kuat, kalau tidak diwujudkan mereka selalu saja menuntut dan menuntut. Akhirnya nego matur munajat kepada Allah, ya Allah, inilah umat yang tegar tengkuknya yang tidak mau bersyukur dengan Engkau. Kali ini mereka menuntut untuk Engkau bisa dilihat oleh mereka. Bila Engkau tidak bisa dilihat dengan mereka, mereka katanya tidak mau beriman kepadamu. Ini gimana ini? Kayak gitu. Dari awal saja Nabi Musa selalu tidak mau jadi kiai. Karena berat jadi kiai, jadi nabi, cara dulunya dari nabi. Lalu sekarang umatnya sebegitu rupa.
ndak menurut, dilepas. Makanya para nabi-nabi ku selalu kerjasamanya dengan malaikat Jibril ya, dengan rahmat. Jadi kiai ku tidak ngerangkul itu ya, bubar semuanya. Wa bima rahmatin minallah lintalahum, dengan kasih sayang. Wa bima rahmatin minallah, adapun dengan rahmatnya Allah, lintalahum, lemes sopok sliramu Muhammad. Harus lunak, lemes. Lemes itu ki ora pelungkar-pelengkar. Iya, ya enggak getas. Getas itu nanti dipatahkan. Lunak itu fleksibel. Adapun dengan rahmatnya Allah harus fleksibel, kapan saatnya keras, kapan saatnya lunak. Ngono ya. Wa bima rahmati minallah lintalau walau kunta fadhan hulidal qalbi. Kalau engkau keras, wangkot cara Jawa ini. Hulidal qalbi, keras hatinya, tidak ada toleransi, lanfadu min khaluka, maka mereka akan bubar semuanya. Jadi kapan 2 bulan sepisan aku jajab ngamplengi kowe, ya ra. 2 bulan rahmat. Jadi kudu ono fleksibilitas. Jadi harus ada ya peraturan semangat gitu ya. 2 bulan pudar amat. Ngorok terus ya. Sakit kebuki lagi, jebret semangat lagi kan gitu. Jadi kalau memang seru-serusan digebruki terus lanfadu min khaulika, pasti akan bubar. Dulu saya itu di Bangilan di Mbah Misbah. Setiap dina itu dipentungi. Makanya pakai rotan, tahu. Nggak bisa pakai peci langsung remuk sini. Ya itu tung gitu. Setiap dina saya juga bertahan ya karena yang ngambil ya rahmah. Wa bima rahmati minallah lintalau walau kunta fadhan hulita qalbi lanfadu min khaulika wa'fu anhum. Ampuni mereka, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah. Nah, gitu. Jadi seperti itulah keadaan. Kiai atau nabi itu dulu kerjasamanya sama malaikat Jibril yang penuh dengan kasih sayang. Kalau nanti getas atau keras, kerjasama saja malaikat Ijrail, cepat ya. Nah, malaikat Ijrail itu ada santri Darul Hikam dari Al-Amin beling cabut habis ya gitu ya. Jadi kerjasamanya dengan ya ini kasih sayang. Kampleng itu kan orang ngamplengi kowe, ngamplengi setan. Nah kus mentu setannya ya wis ilang. Ya, setan ketempelan setan. Ini duduk. Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami bisa mengetahui dengan mata telanjang Tuhan kamu itu siapa sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang itu hanya cuma kamu menyepi, kemudian bilang ini dari Tuhan saya, ini dari Tuhan saya. Mana? Akhirnya ketika Nabi Musa munajat diperbolehkan. Oke, kalau memang itu yang mereka kehendaki, belum tahu dia, kan gitu. Besok umumkan kepada mereka. Jangan seluruhnya Bani Israel ikut melihatnya, cukup kabilah-kabilahnya saja. Dari 12 kabilah diambil satu-satu. Artinya ketuanya mereka yang dipandang perlu untuk dijak. Dengan syarat pakai baju putih dan selama 3 hari tidak boleh makan. Maksudnya berpuasa. Juga tidak boleh Tidak boleh berkumpul dengan istrinya, tidak boleh bersetubuh. Disepakati dalam baik, kami akan mengutus kepala kami untuk itu semuanya. Pakai baju putih, puasa 3 hari, tidak boleh kumpul sama istrinya. Setelah saatnya 3 hari kemudian baru mereka diajak ke Gunung Tursina. Kemudian setelah dekat Nabi Musa bilang, cukup di sini. Saya akan batasi. Jangan sekali-kali kamu melangkahkan kaki kamu melewati batas yang saya buat ini. Ya seperti kemarin itu di batas. Pakai tekan. Kamu di sini. Biar saya akan naik ke atas. Itu.
Jangan sekali-kali ada yang melanggar ini aturan. Kalau tidak mau menerima akibatnya. Nah, akhirnya teman. Baru saja munajat. Ya Allah, kami sudah datang di sini. Membawa orang-orang yang mereka menuntut supaya engkau bisa dilihat. Terlihatlah bola api dari langit. Besarnya kecil, besar, akhirnya diar. Fa'akhodat kumusa angkatu. Kemudian enggak menyambar sebenarnya kilat itu. Itu makanya dikenal waroil hijab. Akhirnya mereka sekarat, semaput, mati suri karena kerasnya, menggelegarnya suara dari langit. Itu yang di situ. Lawang yang di bawah saja itu ya juga banyak yang kelenger, yang tidak ikut di sana. Apalagi yang di dekat batas ini. Lah ketika mereka masuk di dalam batasan mungkin sudah out kesamber petirnya tadi. Jedier, yaitu petir di siang bolong. Akhirnya wa antum tandurun, kamu juga melihat dari kejauhan juga dilihat ada yang itu jungkal dan lain sebagainya. Kemudian mati mereka, kesambar bedek mati. Soalnya jeritan ini, jeritan dari malaikat. Ini dikanan min warul hijab. Jadi wama kana Allah ayyukaliman nasa ila wahyan au min warul hijab au yursila ilaihim. Allah tidak akan gunemi, tidak berkalam-kalam, enggak ngomongi maring menungso kejobok kanti wahyu. Ini maka lantaran au min warul hijab atau nang burine aling-alingnya seperti ini. Dikenal kalamullahan wa kallamallahu Musa taklima. Kamu jangan bayangkan bagaimana ya Allah, kalamnya Allah ini enggak. Maka gambar secara dohir saja Nabi Musa nutupi telinganya. Gitu, wa kallamallahu Musa. Pokoknya iman gitu sajalah kita bahwa Allah ngunemi Nabi Musa. Nggak usah kita membayangkan karena nanti otak kita itu terbatas, tidak bisa menampung zat yang tiada batas. Kita yakin Allah dengan caranya Allah memberi kalam kepada Nabi Musa, kalimatullah. Gitu. Akhirnya mati, kemudian dihidupkan lagi. Baca dihidupkan, tobat, aku tobat. Mau? Itu bukan Tuhan yang saya sembah. Itu saja sudah kamu lari atau bahkan mati. Mau lagi? Ingin? Akhirnya enggak. Tobat, aku tobat. Ya, tobat. Jangan tobat sambal. Benar-benar tidak ingin melihat Tuhan, menuntut untuk supaya Tuhan itu jengleh hadir di tengah-tengah kita dan dilihat dengan mata telanjang. Enggak. Ini saja sudah kapok saja. Iya, itu waroil hijab. Itu saja seperti itu. Enggak apalagi kalau memang enggak kuat gitu. Jadi Allah itu bisa segalanya, qadirun, kuasa segalanya. Ada pertanyaan gini, Allah itu kan kuasa membuat apapun. Apa bisa Allah itu mendinginkan matahari yang kita kenal, yang setiap hari pagi hari tulul fajri tulul samsi terbit dari arah timur, huruf bis samsi, kalau sore hari tenggelam di barat. Yang kita rasakan panas apa bisa Allah mendinginkan matahari? Ya jelas bisa. Semuanya Allah serba bisa. Pertanyaannya adalah, sanggupkah seorang matahari itu menerima kuasanya Allah, yaitu tentang dingin itu, kecuali dengan lantaran. Seperti halnya hidayah pun sama. Itu wa ma kana Allah ayyukaliman nasa. Allah itu mudah untuk memberi hidayah, tetapi ya tetap saja apakah mampu kamu itu langsung menerima hidayah dari Allah? Harus menggunakan
lantaran. Maka petunjuk pun sama. Gitu. Para nabi itu menggunakan wahyu, yaitu yang dikenal dengan malaikat Jibril sebagai pelantara, kemudian warul hijab. Atau ada seorang utusan dulu, sekarang seorang kiai yang ngajari kamu menjadi petunjuk Allah. Seperti itu. Ada lagi orang-orang yang itu, yang force, yang ngarep kepengen cepet sugih ya. Banyak kan? Karena keyakinannya luar biasa bahwa Allah segalanya bisa, kemudian membayangkan di tengah rumahnya itu ada uang setronton. Kemudian soan maring Mbah Dukun. Iya dukunnya ya bodoh, kamu ya bodoh. Akhirnya diberilah rapalan ini. Mbah, saya lihat di rumah saya itu ada uang banyak sekali, namanya uang gaib, kan gitu. Kalau saya ditanya, ya ada uang gaib, ini caranya gini. Menggunakan ya imajinasi, tapi tidak harus terjebak dengan adanya mantra-mantra dari Mbah Dukun itu. Kejebak ya kamu malah tambah melarat. Selalu saja dibodohi lah Mbah Dukun. Ini mampukah Allah itu memberikan kamu uang setronton? Ya jelas mampu karena Allah Maha Kuasa. Yang pertanyaan berikutnya adalah, sanggupkah kamu menerima uang setronton itu ketika kamu langsung brek sedang tidur, langsung uang setronton nibani tubuh kamu. Kayaknya kamu langsung mati ya Nam. Ya, bruk mati, cengap-cengap nggak bisa bernafas. Kamu ingin seperti itu, apa yang alami saja. Uang setronton tetap ada, tapi datangnya silih berganti, satu lembar, kan bisa menikmati. Iya, kebanyakan orang itu seperti itu. Wah, langsung minta uang sekarung misalnya. Kuasa, tapi kamu yang belum siap menerimanya. Bagaimana cara? Ya mungkin bergeraklah, yang namanya disebut ikhtiar dan lain sebagainya. Inilah supaya kamu sanggup menerima. Jadi tidak terlalu ngarep. Mereka menuntut Allah jenglek, Allah sanggup kamu semuanya bisa, tapi kamu itu sanggup enggak menerima bila Allah itu jenglek di hadapan kamu. Ternyata mereka tidak sanggup karena dengarnya di min warul hijab ada yang namanya bola api dari langit, kemudian ada suara menggelegar, fa'akhadatkumus syaiqah, kesambar mereka break mati. Setelah dihidupkan lagi karena mati suri, langsung dijek-dijek. Mau lagi? Enggak Musa. Saya bertobat. Ya iya, makanya kamu jangan aneh-aneh lah kalau minta. Kan gitu. Jadi ketika dari Nabi, tuntutan masyarakat selalu juga aneh-aneh. Seorang Nabi pun bingung. Makanya disebut mukjizat, adalah sesuatu keajaiban. Seorang kiai pun sama, dituntut oleh yang namanya santrinya aneh-aneh. Bisa enggak gini, bisa enggak gitu. Jawabnya bisa, yakin saja, yakin. Makanya seperti misalnya ya, Nabi Muhammad itu dituntut, Muhammad, beri kami keajaiban. Ketika kami mendapat keajaiban, tentunya kami akan iman kepada Tuhan yang kamu sembah. Mau apa kamu? Kemudian mereka pelirak sana, pelirak sini, pandang sana, pandang sini. Dan mereka pasti akan menjadikan itu jebakan Batman. Dan jelas tidak mampu seorang manusia akan berbuat seperti yang dinuntutnya. Akhirnya pandangannya ke langit dan terjatuh kepada rembulan. Muhammad, kalau kamu bisa membelah rembulan itu yang saya tunjuk itu menjadi dua, baru saya iman kepadamu. Gimana tuntutannya? Jadi ya ini sajalah. Dan jelas orang-orang seperti ngeyel-ngeyel ini, apabila dipenuhi pun mereka juga tidak ada iman. Tapi paling tidak biar menjadi cerita orang lain, supaya nanti menjadi bukti yang lain juga nanti bisa beriman. Kalau toh nanti orang yang menyaksikan sendiri itu keajaiban, ndak iman ndak apa-apa. Tapi mbok menolong wong sing krungu cerita ini kejadian akhirnya diiman. Akhirnya gimana?
Enggak mikir lah. Emangnya Neil Armstrong, Nabi Muhammad, ya pergi ke bulan pakai Apollo berapa jam tuntutannya, kemudian disigar pakai serengsok, gitu kan? Ya enggak lah, ya cukup sebegitu langsung. Idza aradallahu ayakulau kun fayakun, set, terbelah. Wow, ajaib, hebat memang kau seorang dukun, kan gitu. Ya, mereka juga enggak mau jujur. Tidak mau mengakui kekalahannya, ngarani bahwa itu adalah seorang dukun. Nabi Muhammad tetap mereka adalah seorang dukun, kan gitu. Ya orang-orang ya selalu itu, wah ajaib ya, memang benar ya bisa terbelah ya, hebat perdukunan kamu Muhammad, kan gitu. Iya gitu, karena ya jelas, ya sudahlah. Nah maka dari itu, ya namanya keajaiban, lagi-lagi tidak menggunakan logika. Maka jangan sampai kamu mencari ya cerita-cerita wali, kemudian terinspirasi kepada jadi Sunan Kalijaga, kemudian kamu pakai belangkonan hitam, jas hitam, sarung hitam, melaku-melaku, ya jadi wali, tuanang gili, kan gitu. Oh, terus yang ngormat sana, ngormat ini biar jadi wali dan lain sebagainya. Itulah manusia. Kemudian jokol tasbih, subhanallah, subhanallah. Enggak saatnya seperti itu ya. Kemudian bahasanya santri-santri ini kecil-kecil seperti ini bahasanya didemonstrasikan. Jelas apa? Biasanya pakai mantra sana, mantra sini. Jelas rokok kelintingan ketika dipelet dengan mantra ini akan merasanya jisamsu, gitu ya. Oh no, bayar. Wah, ya enak ya. Kamu ngelinting saja ya. Kemudian baca mantra itu biar rasanya menjadi ji samsu. Oh no, wes santri. Kalau kemudian alih-alih dicantur, kemudian ada kanan kiri, ya jelas lah secara seperti ini ya kanan kiri kanan kiri kanan kiri kayak gitu kan seperti ya. Dan kemudian mengikuti ini, aduh cah, ada ya sangkene ono, rokok lintingan diwacokna jadi rasa J samsu itu menungsa. Itu dukun-dukun seperti itu. Jadi yang namanya keajaiban, keramat, mauna, mujizat itu tidak menggunakan logika, tetapi menggunakan zero limit, dipolno dan sumeleh, nanti akan keajaiban datang. Kemarin saya terangkan adalah apa jenenge, the power of kepepet, itu contohnya. Dadi nek kowe kan jadi kiai tiyane wae. Ya, dan takutnya kamu ampuh, kok bisa? Ya nggak tahu lah, pokoknya saya ampuh kan gitu. Karena ranahnya adalah keimanan. Maka dari itu koneksinya kepada alam. Banyak keajaiban kalau kamu itu bisa ngomong sama alam. Tanyakan kepada rumput yang bergoyang itu. Kalau kamu bisa ngomong sama rumput bergoyang, kamu itu ampuh, ya. Ini seperti itu sebenarnya. Maka di saat itu Sunan Bonang ngecungi saja kun fayakun sudah. Seorang yang namanya apa? Kolang-kaling saja berubah menjadi emas. Itu karena limitnya pol. Jadi bisa menyabdakan diri untuk jadi apa. Ya iya. Wa antum tandurun summa ba'asna. Akhirnya mereka tobat dan tidak ingin mempertanyakan. Saya tidak lagi-lagi mempertanyakan. Ya sudah sebegitu. Ikutilah saya. Ikuti saya. Kemarin kamu minta tabut, saya berikan. Kemudian kamu juga buat ontran-ontran menyembah pendet. Sekarang kamu minta apa? Yaitu bisa dilihatnya Tuhan yang disembah. Ternyata kamu tidak kuat. Sudah, ikuti saja saya. Kan gitu. Kalau kamu mengikuti saya pasti selamat. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama. Lah ini ceritanya seperti itu. Jadi tuntutannya nek-nek. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa nida munada. Huruf munadane, huruf nidane ya, munadane Musa. Lan nu'mina laka, lan huruf nawasib,
Nu'mina fi'il fa'il fi'ile nu'mina fa'ile domir mustatir wujub takdire nahnu. La nu'mina lan huruf nawasib nu'mina fi'il fa'il fi'ile nu'mina fa'ile domir mustatir wujub. Domir yang disimpan dengan keadaan wajib takdirnya nahnu. Jumlahe lan nu'mina fi'il fa'il ora ana mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Laka jar majrur jar lam majrure kaf mualak taluk mualak nu'mina ta'aluk laka. Kata naro baru ketahuan ya, baru mengetahui kata di sini ya. Nah, kata itu kalau di jurumiyah termasuk ngamil nawasib. Amal nawasib udah berapa? 10 an lan idan kae lan kae jud kata. Salah satunya adalah khatta. Lah khatta ini menasabkan fil mudhari dengan cara menyimpan an ya. Khatta. Jadi gini pertama khatta kalau masuk fiilnya fiil madhi eling-eling. Khattanya huruf id tidak. Khatta ini adalah huruf tidak, eling. Kalau kata masuk pada kalimat isim, ini huruf jar, huruf jar, huruf sing ngejarna seperti min. Kata masuk pada fiil mudhari. Nah ini sebenarnya kalau ahli nahwu itu ngarannya apa? Amil nawasib. Tapi menasabkan fi'il mudhari dengan lantaran an yang dibuang. An yang dibuang. Kata ayat riba zaitun. Coba dulu. Ayat riba. Kata menasabkan fi'il mudhari menjadi kata yadriba. Kata menasabkan fil mudhari. Jarene katanya melalui an yang dibuang. Kata yadriba zaitun. Kalau dihadirkan menjadi kata an yadriba. Yadriba dinasabkan oleh siapa? Ya oleh an kan. Sementara an juga huruf nawasib juga. An lan idan kae itu. Nah katanya apa? Katanya ya sebenarnya adalah huruf jar ini. Kenapa? Karena setiap fi'il mudhari yang dimasuki an selain huruf masdar disebut an selain huruf nawasib juga disebut huruf masdar sama dengan mausul harfi. Setiap mausul ada sila. Jadi yadriba ayyadriba itu adalah dorbun. Huruf masdar adalah huruf yang mengambil masdar yang dimasukinya supaya menjadi makmul daripada amil sebelumnya. Jadi diambil doroba yadribu dorban, kemudian dimudhafkan kepada fa'ilnya Zaidin. Jadi dorbu Zaidin ayat riba. Ketika dorbu Zaidin berarti kata masuk kepada kalimat isim, maka jadi huruf jar. Tuh. Jadi ayat riba kan adalah selain itu adalah huruf masdar. Huruf masdar juga disebut mausul harfi. Setiap mausul harus mempunyai jadi sila. Yadriba menjadi sila an. Ya kan? Jumlah an sak madkhule di mahal jar dadi majrure kan. Nah, karena ternyata kata itu masuk bukan fiil tetapi masuk kepada isim, namanya isimu awal. Berarti sekarang kata naro, kata jar majrur jar kata. Sudah tahu kan? Kata ternyata huruf jar sekarang. Dudung amil nawasib karena yang menasabkan itu adalah an yang dibuang. An yang dibuang itu juga huruf masdar atau mausul harfi. Berarti yang dimasukinya nanti menjadi silah.
naro fil fa'il maf'ul bi fil naro fa'il dhamir mustatir wujub takdir nahnu maf'ul bi Allah jumlah nahnu fi'il fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi silah an yang dibuang. Sudah dibuang kan? Jumlah an sa madkhule di mahal jar dadi majrure khata. Nang dinggon khata masuk pada fi'il mudhari tarkibannya seperti itu. Tapi kalau khata masuk kepada fi'il madi itu khata tidak iya gitu saja. Tidak seperti itu i'rabnya. Khata jar majrur jar khata naro fil fa'il maf'ul bi fil naro fa'il mustadr wujub takdir nahnu maf'ul bi Allah jadi naro fil fa'il maf'ul bi ora ono mahal dadi silah an ada an yang dibuang karena kata menasabkan fil mudhari ganti lantaran an iki hargai yang aran jurmiyah intinya sadar seperti ini ya, kata jadi ngambil nawasib menasabkan fil mudhari dengan lantaran an yang dibuang aslinya adalah yang menasabkan adalah an yang dibuang. An selain amil nawasib juga huruf masdar. Huruf masdar juga mausul harfi. Maka naro jumlah naro fil fa'il maf'ul bih ora ono mahale dadi silah an. Jumlah an sak madkhule di mahal jar dadi apa majrure khata. Jahratan dumunung dadi hal sangka dhamire narallaha atau ya narallaha jahratan dumunung jadi dulkhalnya adalah Allah dulkhal jahratan khal dulkhal ayo kena nah ora jahratan dumunung jadi khal sangka lafaz Allah fa akhadatkum fa fasihah akhadat fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar fi'il akhadat tak tanis maf'ul muqaddame dhamir kum fa'il muakhar sa'iqatun jumlah akhadat fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar di mahal nasab dadi maqul qaul yang dibuang wa antum wa khaliyah antum mubtada khabar mubtada antum tanduruna fil fa'il fil tanduru fa'il dhamir wawu jumlah tanduruna fil fa'il di mahal rafa dari khabari antum jumlah antum mubtada khabar di mahal nasab dari hal sangka fa akhadat kumusaiq sangka dhamire fa akhadat kumusaiqa summa ba'asna summa huruf ataf ba'asna fil fa'il maf'ul bih file ba'asa fa'ile dhamir na maf'ul bih dhamir kum jumlah ba'asnakum fil fa'il maf'ul bih di mahal rafa jadi di mahal di ataf nama akhadatkum wa akhadat di ataf di mahal nasab di ataf nama ring jumlah akhadatkum sa'iqah jiha jami'ata podo dadi makul kaul kang den buang di mahal nasab di ataf nama ring jumlah akhadatkum sa'iqah jiha jami'ata podo dadi makul kaul kanten buang min ba'di mautikum jerma jujremin majuri ba'di mudhaf mauti mudhaf ilaih mauti mudhaf kum mudhaf ilaih mu'alaq taluk mulai ba'asna ta'ulakum min ba'di mautikum la'alakum isimi la'ala khabari la'ala isimi la domirkum taskuruna fil fa'il fil taskuruna fa'il domir wawu jumlah taskuruna fil fa'il di mahal rafa dadi khabare la'ala jumlah la'ala saisime khabare ora mahale dadi jumlah ibtida iya wa dalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa walahu